Tahukah saudara bahwa program yang akan Anda saksikan itu bisa ada karena dukungan dari setiap donasi pemirsa seperti Anda. Dan itu memampukan kami Pijar TV untuk bisa menyiarkan program-program ini sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Hanya karena donasi Anda, kami sampai hari ini bisa memberkati begitu banyak orang dan mereka bisa belajar bagaimana mengenal Tuhan dengan lebih baik. Saat ini ada cara unik untuk Anda bisa mensupport apa yang dilakukan oleh Pijar TV dengan klik tombol thanks dan Anda bisa mengirimkan super thanks. Dan dengan cara tersebut, Anda sebetulnya sedang mendukung kami untuk kami bisa memproduksi program-program baru yang memberkati lebih banyak orang. Pijar TV, salam terang bagi Indonesia. Yo. Hello. Balik lagi bersama kami di When the Music Fades. Saya Bedu Kumahua. Saya Adinda Syalaita Likumahua. Ini adalah sebuah program dari Pijar TV di mana kita akan membahas dan menjawab semua pertanyaan kalian terkait praise and worship. Oke, langsung aja. Pertanyaan pertama, tangan ajaib, terima kasih. Oke, dan yang pertama, yang terpilih adalah, pernah nggak sih Kak Berry dan Kak Dinda memecat anggota tim sepelayanan karena attitude dia atau memang karena skillnya masih harus diasah? Ceritain dong Kak pengalamannya, siapa tahu bisa membantu aku dalam pelayanan. Memecat sih enggak ya. Memberikan selah. Ya pertama diajak ngobrol. Pernah sih ada yang kita ajak ngobrol, habis itu kita kasih tahu bahwa ada beberapa tindak tanduknya yang mungkin nggak sesuai gitu. Saya pernah sih negor gitu karena ada hal yang dilakukan di sosial media yang ya akhirnya berdampak gitu. Dan saya tegur gitu. Nggak terima sih orang. Langsung marah, lu kasih tahu marah. Ya udah gitu, dan maksudnya ya karena dia marah tadi akhirnya ya nggak bisa terjadi pembicaraan yang lebih lanjut. Cuman ya kadang-kadang memang kita harus bisa berani untuk speak up tadi gitu, karena kasih Tuhan itu kan mengubahkan ya. Tuhan mengasihi kita apa adanya, tapi bukan berarti kita jadi diam dan apa adanya terus gitu. Kalau kita sadar bahwa Tuhan mengasihi kita apa adanya, kita akan melakukan yang terbaik yang kita bisa supaya kita berubah lebih baik dan serupa dengan Dia gitu. Kita nggak mau jadi apa adanya lagi, kita mau jadi kasih versi terbaik yang kita buat Tuhan. Nah, buat saya apalagi kita bicara di dunia pelayanan, ini menyangkut bukan hanya hubungan kita sama Tuhan, tapi bahkan hubungan kita dengan sesama juga. Bagaimana orang lain juga bisa melayani bersama-sama kita, dan lebih penting lagi bagaimana jemaat melihat kehidupan kita. Jangan sampai malah kita jadi batu sandungan gitu buat orang lain. Nah, sering banget kalau dari dasar skill sih nggak pernah ya. Kalau skill sih nggak pernah. Maksudnya kalau skill saya percaya pernah ada orang yang ketika saya tempatkan di satu tempat ternyata memang dia skillnya nggak mumpuni, ya kita tempatkan di tempat lain gitu. Dan dia bisa berfungsi dengan baik di tempat itu. Tapi kalau udah berbicara attitude, karakter, kadang-kadang memang ada hal-hal kita harus bisa tegas karena dimendidik juga. Karena itu bukan hanya
bukan hanya bicara pelayanan kita, bukan hanya bicara gereja kita, tapi kan itu bahkan bicara representasi kerajaan surga gitu. Kalau dia nggak jadi berkat melalui kehidupannya, menurut saya itu juga berbahaya. Jadi jangan sampai kita ambil orang karena skillnya, tapi kita kehilangan dia karena karakternya gitu. Jadi harusnya tuh dua hal yang saling balance gitu. Ya. Demikian. Oke, thank you banget buat semuanya udah nyaksiin. Ini baru pertanyaan satu. tadi maksud saya. Ya. Oke, next. Nah, yang kedua. Kak, kan sekarang banyak nih yang ikut-ikut gaya worship seperti Elevation, Bethel, Maverick, dan lain-lain. Seperti dulu juga banyak WL yang ikut-ikut gaya Darlene, Michael Smith, dan lain-lain. Apakah nggak lebih baik ya Kak kalau punya style sendiri? Apakah semua harus dimulai dengan meniru gaya-gaya musik luar negeri? Tapi sebenarnya banyak yang saya lihat gitu ya. Ada juga kok yang punya banyak gayanya sendiri. Maksudnya mungkin yang tadi yang kasih pertanyaan melihat kebanyakan memang ngikut-ngikut orang kali ya. Iya. Nggak semua kok. Nggak semua kok, ada yang bener-bener jadi dirinya sendiri. Bahkan karena jadi dirinya sendiri, beberapa orang juga kaget. Iya. Ada juga yang kayak gitu. Mau dianggap aneh gitu. Kita aja kadang-kadang suka dianggap kayak, kok aneh sih? Lebay gitu. banget sih gitu. Itu juga sering kita ngalamin gitu. Cuman ketika kita bicara praise and worship gitu ya, itu kan bentuk ekspresi. Sebenarnya setiap orang punya ekspresinya masing-masing. Setiap orang punya gayanya masing-masing yang menurut saya kita nggak bisa seragamin gitu, karena setiap karakter beda-beda. Contohnya kalau saya pribadi, musik saya lebih sukanya bener-bener yang gospel music gitu, yang black music, bukan yang yang gitar-gitar gitu tuh bukan jenis musik saya banget. Berarti kan ada gaya-gaya bermusik saya yang saya nggak bisa paksain ada di satu jenis musik tertentu. Nah kadang-kadang memang orang nggak bisa terima itu gitu. Cuman buat saya sih gini, waktu kita mungkin baru starting out, it's okay to actually copy gitu. Karena semua orang pasti memulai dengan mengcopy dulu. Cuma setelah itu ada suatu quote yang bilang gini, a good artist steal, a great artist steal from many. Maksudnya apa? Berarti kita mendengar dan melihat referensi yang begitu banyak sampai akhirnya itu menjadi karakter kita sendiri. Karena kita suka si ini, suka si ini, kita gabungin semua. Dan akhirnya menjadi filter adalah kita sendiri. Itu adalah pribadinya kita yang sebenarnya keluar melalui apa yang kita suka tadi gitu. Jadi mungkin kalau awalnya niru nggak apa-apa, cuman pastikan setelah itu kita punya identitas kita sendiri. Karena Tuhan juga suka penyembahan kita yang otentik kan. Yang menjadi dirinya kita sendiri, apa adanya kita gitu. Dan problem terbesar salah kaprah di dunia pujian penyembahan memang berawal dari ngikut-ngikut kan. Misalnya, ayo semua, misalnya yang paling sering kan apa sih? Mari semua berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan gitu. Itu semua pakai kata-kata yang sama, semua pakai gaya yang sama, tepuk tangannya yang sama gitu. Jadi itu semua kan dari template. Nah, pastikan kita punya identitas kita sendiri di mana kita bisa berekspresi juga, karena ekspresi kita yang otentik itu harusnya bisa menggambarkan hubungan kedekatan kita sama Tuhan seperti apa. Yes. Yang paling penting selain mengikut-ikut gaya-gaya yang di luar sana gitu, yang tadi kan Berry juga bilang sebenarnya nggak harus ngikutin dari satu orang aja. Ngikut orang maksudnya terinfluence tuh nggak apa-apa banget loh. Terinfluence tuh nggak apa-apa banget. Normal, itu normal. Tapi terinfluence banyak orang lebih bagus untuk kayak jadi lebih banyak referensi kan gitu. Seperti juga ramuan. Ya, seperti ramuan. Ada apa jahe kemarin tuh yang jahe, timun dan lain-lain jadi satu. Nah, itu ramuan kamu gitu. Butuh jahe? Suami. Oh, enggak. Boleh. Sponsor masuk nih, bagus nih padahal. Tapi kayak iya, tapi untuk daripada kita ngebahas tentang mentingin tentang lu ikutin gaya ini, yang penting adalah di saat kamu di kamar sendirian, kamu nggak ikutin siapa-siapa, itu benar-benar kamu dan Tuhan kamu aja. That's really good. That's really good. Benar. Mantap. Setuju banget tuh. Apa yang setuju sama aku. Menjadi proyeksi kalian di hari Minggu itu sebenarnya adalah hasil dari pengenalan kalian dan worship kalian di kamar selama Senin sampai Itu pasti beda sama orang lain, karena kan harusnya nggak ada yang tahu. Ya. Semoga terjawab. Next question. Itu tadi pertanyaan keberapa sih? 2. Oh, udah 2 pertanyaannya. Wow. Ini last. So quick, bro. Oke, sehubungan dengan gereja-gereja di kota besar yang banyak bersaing-saingan live streaming ibadah raya masing-masing, Kak, apakah ada harapan buat gereja kami yang di daerah ini untuk bisa live streaming sebagus mereka, Kak? Kalau ada harapan, pasti ada harapan. Cuman mau nggak berproses dengan effort yang tentunya nggak sedikit gitu, dengan banyak usaha. Karena saya percaya gini ya, kita sekarang ada di era di mana kita punya kesempatan untuk menjangkau jiwa lebih banyak. Nah, pertanyaannya gini, waktu kita punya live streaming, tujuan kita apa? Apakah kita memang ingin menjangkau jiwa supaya banyak orang kenal Kristus, atau kita lagi cuma pengen pamer
kekerenan gereja kita. Nah, itu dua hal yang berbeda menurut saya. Kalau kita fokusnya untuk menjangkau jiwa, berarti kita akan melakukan yang terbaik untuk membuat live streaming kita terlihat bagus. Bukan supaya gereja kita dipuji, bukan supaya tim kreatif atau tim media kita dipuji, tapi supaya message dari Kristus sampai ke banyak orang. Karena sekarang kan semua orang bisa klik, just by one click lu bisa dapat pesan tentang firman Tuhan dan itu bisa mengubahkan hidup. Beda sama dulu gitu, kita harus travel, kita harus datang. Kita harus mungkin hadapin persekusi segala macam. Cuman hari-hari ini kan nggak melalui online kita bisa menjangkau baik jiwa. Jadi menurut saya sangat bisa dan banyak kok gereja-gereja kecil yang awalnya nggak melek teknologi, tapi semenjak ya kemarin ada beberapa hal yang terpaksa membuat kita jadi online, mereka malah jadi sesuatu menemukan potensi-potensi baru gitu yang akhirnya malah memberkati banyak orang juga. Tapi paling untuk daerah-daerah yang memang belum di-equip sama internet yang bagus gitu ya kita berdoa untuk di-equip sama pemerintah daerahnya biar internetnya bagus jadi kalian bisa ikutan live streaming. Sebenarnya banyak juga sih cara lain kan, nggak harus benar-benar live streaming, bisa juga kita pre-recorded tapi di stream secara live bisa, atau di apa istilahnya di premiere gitu ya, jadi orang bisa nontonnya seolah-olah pengalamannya tetap live. Itu juga bisa. Sebenarnya banyak banget cara-cara. Mungkin nanti one day dari tim When the Music Fades kita bisa datang ke gereja kamu. Coba berarti shout out ke Pijar TV untuk kayak kasih itunya. Saya dari gereja A, mau dong disamperin. Nah, tim Pijar TV siap. Ya ampun, kamu berdosa banget. Selamat, Anda kena prank. Itu kameranya aku taruh situ. Sementara itu di suatu dimensi yang lain. Siap, kita bikin mereka ribet aja. Nggak apa-apa. Melayani sungguh-sungguh. Yes. Aman? Aman? Oke. Untuk nextnya seperti biasa. Semua yang sudah menerima pertanyaan, kalau kalian terpilih, kalian beruntung, kalian bisa dapat merchandise menarik, warnanya merah. Artinya berani. Kita udah kasih ini juga nih, ini isinya langsung ada timun, lengkuas, tadi jahe, bawang. Beberapa episode nanti kayaknya ramuan resep. Ini ada kaos juga. Iya, ini ada kaos juga. Ada tote bag juga ya. Jadi yang mau bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan kesempatan mendapatkan ini. Dan nextnya juga ada merchandise yang bisa kalian beli. Merchandise yang bisa kalian beli di Made by Kala di semua e-commerce favorit kalian. Nih bagus ya, nih ada sekat-sekatnya. Udah jangan diulangin lagi jokes yang minggu kemarin. Ini bukan kantong tapi ini buat taruh di koper. Nih ada tulisannya apa nih? Bright Future ya. Bright Future. Jadi masa depan kita selalu terang benderang secerah mentari. Masuk Bu Dinda. Oke, terima kasih banyak buat semua sudah menyaksikan When the Music Fades. Sampai ketemu di episode berikutnya. Saya Dodi Mahwa. Dan saya Dinda Syarahitani. Signing out. Bye. God bless you all. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.